Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu buat Kak Jejes dan buat adik-adik di rumah. Halo Rizka, selamat hari Minggu juga. Nah adik-adik, hari ini hari Minggu. Kita seneng banget ya Kak Rizka, kita kembali dalam IMPA online adik-adik. Tapi adik-adik sebelum memulai IMPA online, kita akan bersaat teduh dulu. Yuk, kita saat teduh dulu ya. Selesai adik-adik. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik ikutin ya gerakannya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mau nyanyi Dia Mengetuk Hatimu. Dia mengetuk hatimu, Dia mengetuk hatimu. Oh orang berdosa, dengarlah, Dia mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu, Yesus mengetuk hatimu. Oh orang berdosa, dengarlah, Yesus mengetuk hatimu. Adik-adik, sekarang kita mau membuka ibadah kita dalam doa. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang boleh Tuhan beri kepada kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kembali mengetuk pintu hati kami. Tuhan mengajak kami untuk beribadah mengikuti IMPA online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa duduk diam mengikuti IMPA online ini dengan baik, dengan benar, dengan berkenan kepadamu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca judulnya bersama-sama. Nanti Kak Jejes akan membacakan ayat yang ganjil. Adik-adik di rumah bersama Kak Friska membaca ayat yang genap ya. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Pujilah Allah dalam baiknya. Dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah pembacaan Mazmur. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama mau bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 100. Judulnya Datanglah Tuhan, Datanglah. Adik-adik, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama belajar lagu baru dengan pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik ikutin gerakannya Kak Jadi sama Kak Friska.
musik. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah, kidungku Tuhan, kau dengar, kidungku Tuhan, kau dengar, kidungku Tuhan, kau dengar, oh Tuhan, datanglah, kumbaya my Lord, kumbaya, kumbaya my Lord, kumbaya, kumbaya my Lord, kumbaya, oh Lord, kumbaya. Halo adik-adik, apa kabar buat adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah sehat-sehat ya. Gimana nih adik-adik seminggu ini sekolahnya? Adik-adik masih tetap semangat kan untuk sekolah? Semoga adik-adik masih terus semangat ya dan bersukacita. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita minta tuntunan Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan agar kami mengerti, agar kami juga boleh melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan agar kami duduk manis mendengarkan. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita membaca firman Tuhan. Kita ambil Alkitabnya. Kita akan membuka kitab Hosea. Nah adik-adik, kita akan membaca Hosea yang pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Hosea 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Nah adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, kita semua bangkit berdiri ya. Kamela akan membacakannya buat adik-adik di rumah. Adik-adik semuanya tetap ikutin ya. Hosea 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Judul, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab Allah tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan akan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat-alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak-anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik boleh kembali duduk. Nah adik-adik, sesuai dengan bacaan kita hari ini,
kita mau belajar dari kisah Nabi Hosea. Adik-adik udah pernah dengar belum Nabi Hosea? Mungkin ada yang udah tahu atau baru dengar ya. Nah, maka dari itu, yuk hari ini kita sama-sama belajar tentang kisah hidup Hosea. Nah, adik-adik, jadi Nabi Hosea ini adalah nabi yang diutus Tuhan ke umat Israel yang bandel-bandel. Waduh, kira-kira umat Israel tuh ngapain ya? Sampai Nabi Hosea ini diutus untuk mengingatkan kepada umat Israel yang bandel-bandel ini. Nah, jadi adik-adik, Nabi Hosea ini diutus Tuhan ke umat Israel. Nah, Tuhan memerintahkan Nabi Hosea untuk menikahi seorang wanita bernama Gomer. Ingat ya adik-adik, siapa namanya? Kita sebut sama-sama Gomer. Nah, dari hasil pernikahan dengan Gomer, mereka mempunyai 3 orang anak. Coba tunjukin jarinya sebanyak 3. Nah, Nabi Hosea ini punya 3 anak. Kita belajar ya siapa aja sih nama dari anak-anaknya. Yang pertama adalah Yezreel, yang kedua adalah Lo-ruhama, dan yang ketiga adalah Lo-ami. Nah, itu dia adik-adik, 3 anak dari Nabi Hosea. Nah, sebelumnya Kak Bella ingin tanya nih buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik kan punya nama-nama yang bagus, nama-nama yang berbeda satu sama yang lain. Tahu nggak adik-adik kalau nama yang adik-adik miliki punya arti tertentu? Nah, kira-kira adik-adik udah tahu belum nama yang arti dari nama yang adik-adik miliki? Nah, coba kalau adik-adik belum tahu, adik-adik bisa tanyakan ke mama papa atau ke keluarga yang lain. Nah, begitupun juga dengan anak-anak dari Nabi Hosea. 3 anaknya ini punya arti tertentu. Wah, adik-adik mau tahu nggak apa arti dari nama-nama yang dimiliki oleh anak-anak Nabi Hosea? Ayo adik-adik, masih ingat nggak 3 nama dari anak-anak Nabi Hosea tadi? Yang pertama adalah Yezreel, yang kedua adalah Lo-ruhama, dan yang ketiga adalah Lo-ami. Kita ingat sama-sama ya. Yang pertama Yezreel, yang kedua Lo-ruhama, dan yang ketiga adalah Lo-ami. Nah, ternyata adik-adik dari 3 nama ini mereka juga punya arti tertentu loh. Apa sih? Kita belajar sama-sama ya. Yang pertama adalah Yezreel. Artinya Allah menabur atau menyebar benih. Maksudnya apa sih? Nah, jadi nama ini dipakai sebagai ancaman bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang dengan menyebar atau mencerai-beraikan orang-orangnya, sama seperti petani yang menyebarkan benih. Wah, yang kedua adalah Lo-ruhama, artinya tidak ada belas kasihan. Dan yang ketiga adalah Lo-ami, yang artinya bukan umatku. Waduh adik-adik, 3 nama ini artinya kok nggak bagus ya. Kakak percaya kalau adik-adik di rumah namanya bagus-bagus, punya arti yang bagus-bagus juga. Tapi enggak dengan 3 anak Nabi Hosea ini. Nama-namanya kok nggak bagus, kira-kira kenapa ya? Nah, jadi nama ini dipilihkan oleh Allah sendiri. Allah yang memberi nama sebagai peringatan kepada umat Israel yang bandel-bandel, bahwa Tuhan itu akan menghukum, Tuhan akan mencerai-beraikan mereka sehingga tidak ada lagi belas kasihan dan bukan lagi umat Tuhan. Waduh, serem banget ya. Kira-kira apa sih yang dibikin umat Israel sehingga Tuhan mau menghukum mereka? Mereka ini bandelnya segimana sih sampai Tuhan ini mau menghukum umat Israel? Ternyata umat Israel ini gak setia sama Tuhan. Umat Israel ini banyak berbuat kejahatan. Mereka merampas, merampok. Waduh, bahaya banget ya. Bahkan umat pemimpin pemuka-pemuka agama pun mereka bersekongkol dengan para penjahat. Waduh, bahkan adik-adik umat Israel banyak yang menyembah berhala. Mereka membuat kuil-kuil untuk menyembah berhala. Waduh, mereka malah tidak setia sama Tuhan. Maka Tuhan itu sedih banget adik-adik melihat kelakuan umat Israel ini. Kenapa ya umat Israel ini bisa gak setia sama Tuhan?
Nah adik-adik, padahal kan Allah itu setia, Allah itu selalu setia loh kepada bangsa Israel. Allah selalu memelihara, menjaga umat Israel. Tapi umat Israel malah berpaling dari Tuhan. Mereka gak setia sama Tuhan. Waduh, makanya nih Nabi Hosea dipakai dengan keluarganya untuk memperingatkan nih kepada bangsa Israel supaya mereka itu kembali sama Tuhan. Tapi adik-adik, umat Israel ini gak mendengar. Mereka gak mendengar apa yang diperingatkan oleh Nabi Hosea lewat keluarganya. Mereka tetap gak setia sama Tuhan. Maka Tuhan akan menghukum orang Israel, mereka akan dicerai-beraikan dan tidak ada belas kasihan lagi kepada umat Israel dan mereka bukan lagi umat Tuhan. Wah, ternyata umat Israel ini benar-benar bandel ya adik-adik, nggak bisa dibilangin. Nabi Hosea sudah dipakai Tuhan lewat keluarganya, tapi tetap aja nggak didengar sama umat Israel. Tapi untung aja adik-adik di rumah adalah anak yang setia, anak yang takut akan Tuhan. Benar kan adik-adik? Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah adalah anak-anak yang setia. Coba angkat tangannya anak-anak yang setia. Wah, adik-adik di rumah adalah anak-anak yang setia. Kita belajar ya dari umat Israel saat ini. Pada saat itu bahwa kita harus setia sama Tuhan karena Tuhan sudah setia sama kita. Tuhan sudah memelihara kita, menjaga kita, mengasihani kita. Nah, bayangkan adik-adik kalau Tuhan mau menghukum kita, waduh, jangan sampai ya adik-adik. Maka dari itu kita harus setia sama Tuhan. Nah, maka dari itu, dari saat ini, dari adik-adik kecil, kita harus belajar setia sehingga kita bisa kuat sampai adik-adik besar nanti, adik-adik tetap setia sama Tuhan. Nah, adik-adik menjadi anak yang setia itu bagaimana sih sebenarnya supaya kita bisa setia terus sama Tuhan? Nah, yang pertama adalah kita terus membaca firman Tuhan, kita terus berdoa, kita terus beribadah, kita terus mengikuti IMPA. Nah, adik-adik di rumah tentunya udah melakukan itu semua ya, sehingga kita menjadi setia, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, dimanapun kita berada, kita menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik di rumah rajin membantu orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua, tidak melawan kepada orang tua, berbagi dengan kakak atau adik, itu adalah bentuk adik-adik setia sama Tuhan. Lalu di sekolah, adik-adik rajin belajar, mengerjakan tugasnya, tidak mencontek, itu juga adalah bentuk setia sama Tuhan. Adik-adik di tempat bermain, adik-adik berbagi mainan, tidak membuli, tidak berantem, itu adalah bentuk setia sama Tuhan. Nah, ketika adik-adik melakukan semuanya itu, Tuhan senang kepada kita. Tentunya adik-adik mau kan Tuhan itu senang kepada kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, demikian adik-adik, semoga adik-adik semua belajar untuk terus menjadi setia. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan. Semangat terus buat kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang setia sama Tuhan, kita mau menutup firman kita hari ini dengan berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan sudah setia kepada kita. Ajarkan kami juga untuk setia kepadamu Tuhan. Pimpin kami Tuhan supaya kami terus setia. Kami rajin berdoa, kami rajin baca firman, kami rajin beribadah, kami rajin juga IMPA. Pimpin kami Tuhan agar kami terus menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang setia sama Tuhan, kali ini saatnya aktivitas. Aktivitas untuk anak kelas kecil dan anak kelas tanggung ini ya. Nah, nanti jangan lupa adik-adik kerjakan ya, dan lalu kirim ke kakak layan. Adik-adik juga bisa kirim ke Instagram. Nanti di tag @wisma_silentong. Jangan lupa mengerjakannya ya, tetap semangat. Dadah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan begitu setia kepada kehidupan kita. Kasih setia Tuhan dibuktikan dengan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini dalam kehidupan kita.
Nah, adik-adik, Tuhan juga rindu melihat kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana sih cara kita membuktikan setia kita kepada Tuhan? Dengan membaca firman Tuhan, info online adik-adik, dan juga berdoa. Berdoa di saat susah dan senang. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak bakti pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak bakti pada Allah, agunglah kasih-Nya. Hati di dalam doa. Dan Yesus, kami mau berdoa dengan negara kami Tuhan, supaya negara kami sehat selalu, tidak ada yang terkena virus corona, dan berkati negara kami supaya tidak ada kena bencana lagi Tuhan. Dan negara kami juga Tuhan, bimbing negara kami Tuhan supaya ke jalan yang benar Tuhan, dan tidak ada lagi yang rusuh-rusuh Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, berkati gereja kami Tuhan, supaya tidak ada yang berniat buruk untuk menghancurkan gereja Tuhan. Dan berkati jemaat gereja Tuhan, dan berkati jemaat gereja supaya tidak ada kena virus corona. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, saya mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Engkau berikan keluarga kami kesehatan, hikmat, dan juga berkat daripadamu saja Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pendidikan kami Tuhan, supaya pendidikan kami walaupun online Tuhan, kami masih bisa beraktivitas dengan lancar Tuhan, dan tidak ada terjeda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, kami meminta tolong untuk sembuhkan teman-teman kami yang sakit, dan sembuhkan warga jemaat gereja yang sedang sakit. Tuhan, sembuhkan dan tolonglah, berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikan penyebaran penyakit-penyakit yang mereka sedang alami. Tuhan Yesus, kami berdoa. Juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini. Berkati mereka agar diberi kesehatan dan panjang umur. Kami juga mau berdoa untuk para petugas pelayan di gereja. Berkati tugas-tugas mereka agar mereka bisa mengerjakannya dengan baik. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau memberi persembahan. Mazmur 20 ayat 3 berkata, kiranya disukainya segala korban persembahanmu dan diingatnya korban bakaranmu. Adik-adik, siapkan dulu celengannya ya. Kalau sudah disiapkan, nanti persembahannya adik-adik masukkan ke dalam celengan. Kita akan menyerahkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 264, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan
doa persembahan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan pada kami. Kami Tuhan akan memberikan juga persembahan ini untuk menyatakan pelayanan kasih Tuhan di dalam dunia ini. Berkati setiap majelis yang boleh mengelola persembahan ini, Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri Impa Online kita hari ini, kita mau bangkit berdiri dan menaikkan pujian setinggi-tingginya langit. Ikutin gerakannya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita mau menutup Impa Online kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, bersama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap adik-adik yang boleh rindu hadir dalam ibadah pada pagi hari ini di rumah mereka masing-masing. Terima kasih juga untuk adik-adik yang boleh melayani Engkau dalam ibadah pagi hari ini. Juga untuk setiap kakak-kakak yang boleh ada dan bertugas dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati pelayanan kami ya Tuhan, supaya makin hari makin memuliakan nama-Mu. Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali, biarlah Tuhan Yesus yang menolong, memberkati, supaya kami mampu melaksanakan firman-Mu yang boleh diberitakan tadi oleh Kabela, kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami dari segala salah dan dosa yang kami lakukan sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Impa Online kita udah selesai nih hari ini. Terima kasih ya adik-adik yang tetap setia mengikuti Impa Online. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap bersemangat, karena kita akan ketemu lagi adik-adik di minggu depan. Sampai berjumpa di Impa Online minggu depan adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.